Aku selanjutnya kita akan lihat di setiap tempat Yesus pergi, Yesus bikin pengajaran. Yesus mengajarkan firman Tuhan. Dan di setiap tempat itu juga kita tahu bahwa murid-murid Yesus Kristus ada bersama-sama mereka. Jadi setiap kali mereka mendengarkan firman Tuhan juga, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka diajari dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kayalah kehidupan mereka dengan firman. Jadi sebagai pengikut Yesus, kita harus dekat dengan Tuhan. Bukan cuma dekat dan berdiam saja di dalam hadirat Tuhan, tapi dekat berdiam sekaligus belajar firman. Belajar firman, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka Anda akan melihat, Anda mampu mempunyai keyakinan yang teguh untuk berbicara tentang imanmu. Ketika ada saja situasi-situasi tertentu yang ingin bertanya tentang iman Anda. Dan memang tugas kita kan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang bertanya tentang iman Anda punya kepastian untuk menjelaskannya? Atau Anda, mau ngomong tapi nggak enak ya? Gimana? Bukan nggak enak sama orangnya yang nanya kok. Nggak enak karena takut salah ngomongnya. Karena takut ini kurang meyakinkan untuk membicarakannya. Ini kurang begitu teguh untuk mengutarakannya. Nah, kita harus belajar ya. Sekarang dekat-dekat Jumat Agung ini ya, Paskah ini, kita harus berpikir, wah, saya harus belajar firman Tuhan. Yesus Kristus ketika sampai di Yerusalem untuk merayakan Paskah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Wah, waktunya sudah sangat dekat. Dia akan disalibkan minggu depan. Maka Yesus begitu gencar mengajarkan firman Tuhan. Begitu gencar mengajarkan firman Allah sampai tentang akhir zaman diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya para murid-murid sungguh-sungguh siap. Saudaraku, kita gak tahu kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi kita bersyukur Tuhan masih kasih kita kesempatan sampai pada saat ini untuk belajar dan belajar firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita tidak menginvestasikan waktu kita, hati kita, pikiran kita untuk coba mikir lagi tentang firman Allah, untuk coba berikan hati lagi untuk belajar firman Tuhan. Meskipun ini ayat-ayat begini sudah sering saya dengar, oke, bagus, tapi kita bisa lihat dari perspektif sudut pandang kebenaran firman Tuhan ini dalam berbagai sudut pandang yang ada untuk memperkaya iman kita. Dan ketika di sidang itu mereka bertanya tentang iman daripada Petrus dan Yohanes, tentang kegiatan iman yang mereka lakukan, tentang pelayanan yang mereka lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus. Apa jawab mereka? Begitu tegas dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Mereka begitu yakin dan begitu sungguh-sungguh mengimaninya karena mereka sudah belajar firman Tuhan. Dan mereka berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan. Di sini dikatakan tidak ada nama lain. Tidak ada pribadi lain. Tidak ada orang lain. Tidak ada siapapun. Mau sodorkan nama siapapun, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi hanya ada satu nama, hanya ada satu pribadi di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wah, artinya mereka mau katakan bahwa mereka, Yohanes dan Petrus, sudah mendapatkan suatu berkat yang terbesar yang paling bernilai di dunia ini, yaitu keselamatan. Dan itu hanya dimiliki di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lagi mau jalan-jalan, ya, lalu kita ketemu orang tua atau ketemu tetangga, mau kemana? Saya mau keluar kota, gitu ya. Wah, apa dijawab mereka kepada kita? Selamat jalan ya, artinya biar selamat di jalan. Selamat jalan ya, artinya selamat di jalan. Segala sesuatu kalau ada acara, selamat ya, semuanya ucapannya adalah selamat. Selamat berbahagia, selamat ulang tahun, selamat menikah ya, masuk ke dalam kehidupan yang baru, selamat jalan-jalan juga, dan sebagainya. Semuanya selamat. Karena kita sadar
betapa pentingnya itu selamat itu penting. Selamat itu penting. Jadi segala sesuatu selalu istilahnya melekat dengan selamat. Selamat, sentosa, dan sebagainya. Kalau kita punya kerjaan baru, selamat ya. Semuanya kan selamat. Ya, semua istilah itu dipakai. Karena sebenarnya betapa pentingnya selamat itu. Nggak bisa main-main. Penting sekali. Lulus ujian, wisuda, selamat dan sukses. Selalu nih selamat gak pernah dilupain. Bukan sukses dan selamat, selamat dulu yang diutarakan. Padahal ini cuma masalah urusan di dunia. Bagaimana kita harus melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ini urusan seperti ini perlu selamat. Padahal ini urusan yang sementara di dunia ini. Kita hidup cuma sementara di dunia ini. Kita butuh selamat untuk pekerjaan kita. Kita butuh selamat untuk pekerjaan, untuk kesehatan kita. Kita butuh selamat untuk keluarga kita. Kita butuh selamat untuk hari-hari selanjutnya. Apalagi untuk urusan yang berbicara tentang urusan kekekalan. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan puji Tuhan, Petrus dan Yohanes berkata, mereka telah menemukan yang paling penting, yaitu urusan keselamatan kekal. Dan itu hanya satu nama, tidak ada nama yang lain, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Artinya, memang salib jalan sampai ke sorga, tidak ada yang lain. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, keteguhan iman seperti ini kita harus punya. Amin, saudaraku ya. Dan kita harus bersyukur. Karena yang paling penting dalam kehidupan kita selama ini dan besok-besok hari, yaitu keselamatan kekal. Dan itu sudah kita miliki sebab kita sudah berada di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bahkan kita telah menyatakan iman kita dengan memberi diri kita dibaptis, sehingga orang lihat kita sungguh-sungguh adalah murid Yesus. Dan kita tunjukkan dalam perbuatan kita sehari-hari bahwa betul kita ini adalah pengikut Yesus. Seperti Yohanes dan Petrus, mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Sekali lagi saudaraku, bukan Petrus dan Yohanes yang berkoar-koar pada urusan ini. Kami pengikut Yesus. Bukan. Orang lain yang lihat. Yang bukan pengikut Yesus, mereka lihat, ini pengikut Yesus. Artinya orang lain yang belum percaya Yesus tahu ciri-ciri dari pengikut Yesus. Tahu tanda-tanda dari pengikut Yesus. Jadi orang yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka tahu loh tanda-tanda pengikut Yesus seperti apa. Ciri-ciri murid Yesus Kristus seperti apa, mereka tahu. Dan mereka bisa mengidentifikasikan Anda siapa. Anda ini pengikut Yesus atau bukan. Jadi orang yang di luar Kristus bisa menilai anak-anak Tuhan bahwa mereka itu pengikut Yesus atau bukan. Dahsyat kan? Persoalan yang terjadi adalah anak-anak Tuhan gak sadar kalau dia hidup tidak membawa tanda-tanda sebagai pengikut Yesus. Anak-anak Tuhan gak sadar bahwa dia ini menjalani hari lepas hari tidak hidup untuk menunjukkan ciri-ciri sebagai pengikut Yesus Kristus. Ini problemnya. Bahkan diri sendiri ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, ngaku-ngaku sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, anak raja atas segala raja. Tapi kelakuannya enggak menunjukkan punya ciri-ciri, punya tanda-tanda sebagai pengikut Yesus. Enggak sadar diri, maksud saya seperti itu. Kan jadi aneh. Masa orang yang enggak percaya Yesus tahu apa itu ciri-ciri pengikut Yesus? Bisa melihat tanda-tanda seseorang pengikut Yesus atau tidak. Kita sendiri lupa tentang ciri khas kita sebagai murid Yesus Kristus. Ada persoalan di situ. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa punya keyakinan untuk bicara tentang iman kita ketika orang lain mempertanyakan tentang iman kita? Saya percaya, nggak sanggup, malah lari, menghindar. Cari pastor dulu, mana pastor James ya? Cari gembala dulu, cari penatua dulu, cari diaken untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Ketika orang nanya, saya sih jemaat biasa, saya nggak terlalu aktif soalnya, saya ya macam-macam alasan. Saya nggak terlalu mendalami, tar dulu ya, saya coba panggil nih pendeta saya, ya pastor saya, coba ya tanya sama mereka. Ya telat saudaraku, hilang momen itu. Orang langsung bilang, ikut Yesus, jangan dong.
Jadi pengikut Yesus yang gampangan, kita nggak mau seperti itu ya. Kita nggak mau. Kenapa itu bisa terjadi? Karena aduh nggak yakin untuk bicara. Karena sadar diri, aduh hidup saya juga nggak mencerminkan hal itu. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, pada saat ini, ayo sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita sebagai pengikut Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh mempraktekkan akan makna pengikut Yesus itu. Kita menggali firman, kita dekat dengan Tuhan, dan nggak perlu ngaku-ngaku juga. Nanti biar orang lain yang lihat Anda sungguh-sungguh pengikut Yesus yang sejati. Ketika orang ingin bertanya tentang imanmu, Anda nggak akan ragu untuk menceritakannya. Anda penuh keyakinan untuk mengutarakan kepada mereka. Kita utarakan, kita share, kita bagikan. Kita nggak pernah memaksa orang untuk mempercayai apa yang kita imani. Nggak usah, kita nggak usah percaya. Orang bisa selamat juga cuma karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan nggak jamah hatinya, mana bisa dia terima Tuhan Yesus. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menceritakan ketika orang bertanya, untuk sharing tentang iman kita kepada orang lain. Siapa tahu mereka memang lagi butuh, lagi mau sungguh-sungguh, dan mereka bisa bertobat. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita mau belajar pada saat ini ya, mengapa salib menjadi jalan untuk sampai ke sorga. Kenapa bukan yang lain ya? Kenapa harus salib Kristus? Nah kita lihat, poin yang pertama adalah karena tidak ada satupun mampu ke sorga. Nggak ada satupun yang mampu ke sorga. Kita lihat Roma 3 ayatnya yang ke-10. Roma 3 ayatnya yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini firman Tuhan. Tidak ada yang mencari Allah. Nggak ada yang berakal budi untuk menemukan Tuhan. Ya, nggak ada yang punya kepinteran untuk sampai bisa menemukan Tuhan. Nggak ada. Ini jelas firman Tuhan. Nggak ada yang benar. Di dunia ini manusia siapapun tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Bagaimana orang yang nggak sempurna bisa menceritakan tentang sesuatu yang sempurna? Nggak mungkin. Bagaimana orang yang tidak sempurna bisa menjelaskan tentang pribadi yang sungguh-sungguh tidak ada celahnya? Nggak mungkin. Dia nggak mampu untuk mengenalnya. Ya, pasti tidak akan sanggup. Nah, saudaraku, dan semua orang telah menyeleweng. Artinya telah di luar garis, di luar jalur, telah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini kalau dari cara Tuhan melihat umat yang ada di dunia ini. Cara Tuhan melihat tentang kehidupan umat manusia di dunia ini. Karena manusia nggak sempurna, mereka berusaha mencari Allah, nggak ketemu, nggak dapat. Mereka pikir mereka mencari Allah, tetapi nggak kena, nggak ketemu. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah manusia yang sesungguhnya. Nah saudara, lalu siapa yang bisa memberikan jawaban agar orang-orang yang tidak sempurna ini bisa mengerti tentang kesempurnaan Tuhan, sehingga mereka bisa mempercayai tentang Tuhan dan bisa selamat? Siapa yang bisa membuat semuanya ini bisa terjadi? Maka Yesus, Allah menjadi manusia, datang ke dunia ini, menjadi jalan bagi semua umat manusia yang mau percaya kepadanya, biar bisa nyampe ke surga. Biar bisa sampai ke surga. Jadi betul, salib adalah jalan untuk sampai ke surga. Sekali lagi, salib adalah jalan untuk nyampe ke surga. Ya. Yang lainnya nggak nyampe-nyampe ke surga. Merasa diri nyampe ke surga, tapi nggak nyampe. Pakai akal budi untuk mempelajari, wah ciptaan bagus, alam semesta dan sebagainya, pasti ada sesuatu yang sangat berkuasa yang mengadakan itu. Lalu siapa dia? Siapa? Siapa Tuhan itu? Kenal nggak? Kenal sih, saya merasakan di hati, makanya saya panggil nama Tuhan.
Tuhan yang mana? Tuhan menurut perasaanmu? Masa sih nggak ada identitasnya? Tuhan yang mana? Tuhan menurut pengalaman mimpimu? Tuhan menurut pengalaman imajinasimu? Tuhan menurut pengalaman logikamu? Itu kan logika Anda, itu kan perasaan Anda, itu pikiran Anda. Masing-masing punya logika, masing-masing punya perasaan. Jangan-jangan Allah menurut kamu punya perasaan berbeda dengan Allah menurut dia. Menurut perasaan dia, menurut akal budi dia. Kan susah kita nyocok-nyocokinnya. Nyebutnya sama, Tuhan, 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 tapi Tuhan yang mana? Tuhan menurut konsep masing-masing? Kan repot. Jadi merasa bahwa lagi menyembah Tuhan tapi nggak nyampe ke surga. Cuma sampai tengah jalan. Cuma sampai tengah jalan. Kan repot. Karena nggak ada identitasnya. Saudara, bayangin ya. Kalau bicara tentang seseorang yang identitasnya nggak jelas. Siapa orang itu? Aduh, kurang tahu. Pokoknya ada deh, ada. Jadi kita mau kasih nama siapa dia? Namain Tuhan aja deh. Kan nggak lucu. Siapa dia? Identitasnya gimana? Aduh, pokoknya dia maha kuasa. Pokoknya dia tahu segala-galanya. Pokoknya dia itu sangat-sangat hadir di mana-mana. Pokoknya dia itu baik banget. Lalu siapa oknum itu? Aduh, nggak tahu siapa. Ya udah, kita sebutkan aja itu sebagai Tuhan. Disepakatin. Ya, Tuhan menurut masing-masing punya pikiran. Itu kan Tuhan ciptain sendiri. Dari pikiran kita ciptain sendiri. Kan repot. Nah, beda dengan Allah yang menjadi manusia. Memang dari surga dia datang memperkenalkan diri. Nih, saya. Namanya Yesus Kristus. Ya, oknum yang dari surga datang jadi manusia. Jelas identitasnya. Pasti itu namanya. Ya, bukan dari hasil bangunan pikiran manusia. Bukan hasil dari bangunan perasaan manusia. Bukan hasil dari kesepakatan beberapa orang dan membentuk suatu kepercayaan. Bukan. Ini memang langsung oknum dari surga. Ada identitasnya. Ada lagi namanya. Kelihatan karyanya. Bukan karya di awan-awan yang dipikirin dan dihayalin manusia. Bukan. Tapi karya yang memang langsung kelihatan oleh umat manusia. Jelas karyanya. Jelas perbuatannya. Ada dalam sejarah. Nyata. Ada saksi-saksinya. Saksi mata yang ngelihat loh. Saksi mata yang ngelihat. Jelas. Bukan, siapa saksi dari Tuhan kalian? Ini dari pikiran saya lagi mikir. Akhirnya saya buat tulisan. Nah, ini dia. Bacalah, percayalah. Aduh, gimana sih? Itu kan hasil pikiran dia. Saksinya adalah pikiran dia sendiri. Abstrak, gak kelihatan. Menurut pikiran-pikiran dia. Tapi Yohanes dan Petrus menjelaskan. Ada identitasnya. Tuhan yang jadi manusia. Karyanya kelihatan. Saksi-saksinya ada. Yang melihat perbuatan tangan Tuhan. Oknumnya jelas. Nyata hadir di tengah-tengah manusia. Nyata secara fisik. Nah, ini memang Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang maha tinggi. Tetapi nyata secara fisik di tengah-tengah manusia yang berdosa. Gak ada yang lain pribadi yang kayak gini. Cuma ada satu. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yohanes dan Petrus begitu semangat. Petrus begitu yakin berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali. Karena memang jelas. Bukan hasil dari sekadar analisis-analisis pikiran atau suasana hati. Lalu membuatnya, lalu menyepakatinya. Ini Allah kayak gini, bukan. Jelas ada saksinya, saudaraku. Nah, disinilah kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bahwa tidak ada satupun yang sanggup ke surga. Mau dia pakai usaha apapun juga, cuma nyampe setengah jalan, nggak nyampe ke surga. Tetapi kali ini adalah yang dari surga itu loh, yaitu Tuhan yang jadi manusia, yang datang langsung, ya, langsung menyentuh kehidupan manusia. Tuhan yang supranatural itu, yang tidak kelihatan itu, langsung menyentuh secara fisik dalam kehidupan umat manusia. Umat manusia bisa melihatnya, umat manusia bisa menyaksikannya, umat manusia bisa mendengarkan langsung pengajarannya. Pakai telinga normal loh, ya. Bukan pakai feeling-feeling indera keenam, bukan. Langsung nih, ya. Saya dapat indera keenam, dapat wahyu, ini buat kalian. Enggak.
Langsung loh, pengajaran sorga itu langsung didengar dengan telinga jasmani. Itu fakta. Lihat secara mata fisik, didengar dengan telinga secara jasmani. Pengajaran-pengajaran Yesus Kristus, pengajaran Tuhan yang menjadi manusia. Waduh, luar biasa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang dari sorga, yang mau jadi manusia, menyentuh fisik kehidupan kita. Pengajarannya juga menyentuh fisik telinga kita. Perbuatan uluran tangannya juga menyentuh fisik dalam tubuh orang-orang yang sakit dan lumpuh. Perhatiannya menyentuh langsung dalam dunia fisik, ya, dunia nyata, langsung menyentuh langsung hati setiap orang yang terharu, yang bertobat, yang menangis minta ampun sama Tuhan. Dahsyat sekali, menyentuh langsung secara fisik. Karena dia langsung hadir, Allah yang menjadi manusia langsung hadir dalam dunia fisik. Apalagi yang kurang? Apalagi yang harus diragukan? Apalagi yang harus dipertanyakan? Sudah sangat jelas kan kehadiran dia di tengah-tengah umat manusia. Tuhan tidak hadir di dunia lain. Dia langsung masuk ke dalam dunia kita. Kan keren banget. Masa sih nggak percaya? Rugi, ya. Dia langsung masuk di dalam dunia kita. Bukan, wah, untuk kenal Tuhan, kita memang dunia kita di sini, dunia manusia. Tuhan yang mana? Dia ada di dunia lain. Lalu bagaimana nih? Ya, cuma orang-orang tertentu aja yang punya akses ke sana. Nanti dia dapat akses, dia kasih tahu kepada kita nih, ada pesan nih kayak gini kalian harus lakukan. Enggak begitu. Kita mau tahu dari mana bahwa betul dia itu dapat akses khusus ke dunia yang lain untuk dapat pesan untuk ngasih ke kita. Gimana? Sama-sama manusia yang tidak sempurna kok. Dari mana kita tahu? Tapi kali ini saudaraku ya, nama Yesus Kristus langsung ya dari dunia yang berbeda, di dalam dunia yang tempat yang maha tinggi itu, dia masuk ke dunia kita langsung secara fisik. Dari dunia roh masuk ke dalam dunia fisik. Jelas, nyata. Ceritanya ada, faktanya dalam sejarah ada. Ceritanya tuh banyak sekali di Alkitab, jelas. Mau di arkeologi dan sebagainya, mau ngelihat tempat-tempatnya. Benar nggak? Jangan-jangan cuma hayalan juga nih cerita Alkitab. Pergi tuh di Timur Tengah, lihat sendiri tempat-tempatnya, lokasi-lokasinya. Jelas. Jelas Tuhan hadir menyentuh secara langsung, secara fisik dalam dunia nyata kita. Nah, kalau sudah begitu, kita nggak akan ragu. Kita percaya Tuhan Yesus jangan-jangan cuma setengah jalan lagi nggak nyampe surga. Enggak, saudaraku, enggak. Ya, ketika kita percaya Yesus, salib Kristus yang telah berkorban di kayu salib, itu adalah satu-satunya jalan yang membuat Anda nyampe sampai ke surga. Itulah salib, jalan yang membuat kita sampai ke surga. Orang lain, manusia lain tidak bisa melakukannya. Karena manusia lain tidak sempurna. Orang mau berusaha dengan kekuatan dirinya sendiri, mereka tidak bisa sampai ke surga. Hanya lewat Yesus Kristuslah. Makalah kita percaya ini alasan salib, jalan untuk sampai ke surga. Karena Yesus adalah Tuhan, telah jadi manusia, mati di kayu salib, membuka jalan buat kita semuanya untuk dapat percaya Yesus Kristus dan dapat masuk surga. Amin, saudara. Haleluya. Dan kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua, mengapa salib jalan untuk sampai ke surga adalah karena penebusan Kristus menghantar kita ke surga. Kita lihat firman Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Di sini menguatkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita ditebus Tuhan dengan cuma-cuma lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Makanya kita ketika percaya Tuhan Yesus, itu cuma karena kasih karunia, pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Saudaraku, karya Kristus yang sangat mulia ini disodorkan kepada kita untuk kita bisa terima secara gratis. Karya Tuhan Yesus Kristus yang sangat mulia, yaitu menebus dosa-dosa kita yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, karya Tuhan Yesus yang sangat mulia ini mau Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma.
Mau terima, mau ambil silakan. Caranya bagaimana? Percayalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah menanggung dosa-dosamu di kayu salib, dan jadilah pengikut Yesus Kristus. Kenapa? Karena semua kesalahan-kesalahanmu, setiap pergumulan-pergumulanmu, dosa-dosamu itu, engkau tidak bisa mencarikan solusinya. Engkau tidak bisa membereskannya. Sampai mati pun tidak bisa beresin. Sampai mati pun gak bisa tuntasin. Gak ada jalan keluar. Karena gak ada jalan keluar, makanya Tuhan kasih jalan keluar. Kalau kita sendiri bisa punya jalan keluar untuk keluar dari dosa kita, ya gak perlu ada intervensi dari yang lain kan? Tapi karena kita gak punya jalan keluar untuk mengatasi dosa-dosa kita, butuh intervensi yang lain. Butuh campur tangan yang lain. Dan campur tangan siapa? Masa campur tangan sesama manusia? Si manusia ini gak bisa mengatasi dosanya, minta tolong si manusia ini juga gak bisa, sama-sama manusia. Jadi butuh campur tangan yang lain. Dari mana? Harus dari surga. Harus dari surga. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dari Tuhan, Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini intervensi, campur tangan Tuhan. Dan yang kita nggak sanggup beresin dosa kita ini, ditanggung oleh Tuhan yang telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ditanggung di kayu salib. Dipikul oleh Yesus Kristus. Setelah selesai, Dia kasih tahu, nih, yang kalian gak mampu selama ini kan, beresin dosa kalian kan, yang kalian gak mampu selama ini kan, menyelesaikan dosa-dosa kalian. Nah, ini nih, sudah saya bereskan, kata Yesus Kristus. Ini, dipersilakan, terima, percaya. Ya, terima. Saking kita gak bisa lakukan, makanya Tuhan kasih secara gratis, secara cuma-cuma. Itulah namanya kasih karunia Tuhan. Tinggal terima, percaya Tuhan Yesus. Cari murid Kristus, engkau diselamatkan. Ngapain sih cari jalan yang susah-susah, yang tahu-tahu udah ketahuan mentok, sampai mati pun gak bisa beres? Ngapain cari jalan yang sulit, yang kita tahu kalau kita tempuh itu, kita gak akan berhasil sampai mati? Karena kita gak bisa. Dikasih Tuhan nih, secara cuma-cuma. Terima, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Cari murid Kristus. Cari pengikut Yesus. Dosa-dosamu telah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Kita bersyukur buat karya Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Kita doain supaya banyak orang yang bisa menerima karya Tuhan Yesus Kristus yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma, yaitu Dia menebus dosa umat manusia di kayu salib, menanggung setiap kesalahan seluruh umat manusia di kayu salib. Amin. Dan kita lihat poin yang ketiga. Mengapa salib jalan untuk sampai ke sorga? Yang pertama, karena tidak ada satupun mampu ke sorga. Yang kedua, karena penebusan Kristus menghantar kita ke sorga. Dan yang ketiga, karena salib tidak eksklusif untuk orang tertentu saja. Tidak terbatas hanya menjangkau wilayah tertentu, hanya menjangkau kelompok orang tertentu. Salib hanya menjangkau suku tertentu, agama tertentu, bangsa tertentu. Enggak eksklusif kayak gitu. Tetapi kita lihat Roma 3 ayat yang ke-29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, jadi jangkauan keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus bukan hanya pada kelompok tertentu, bukan hanya pada orang tertentu, bukan hanya pada suku tertentu. Jadi jangkauan keselamatan dari Yesus Kristus tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Namun menjangkau oleh semua kalangan, oleh semua manusia, seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya pada masa kini, juga untuk seluruh umat manusia di masa-masa yang akan datang. Itulah salib Yesus Kristus. Nggak terbatas, nggak diskriminatif. Kita bersyukur. Artinya setiap orang punya kesempatan untuk menikmati karya salib Kristus supaya nyampe ke surga. Supaya sampai ke surga, nggak sampai setengah jalan. Nggak enak saudaraku.
Kalau menuju ke sebuah tempat, kita udah kepengen banget, mau kemana nih, mau kemana, mau ke Bali gitu ya. Atau mau kemana, mau ke Bandung, dari mana di Jakarta gitu ya. Ya, baru sampai puncak, ya baru keluar tol, mutar balik. Kenapa? Karena nggak ada tes antigen. Aduh, kasihan. Ya, setengah jalan mutar balik, pulang, sedih deh. Padahal udah mimpi-mimpi nih, punya impian. Aduh, kalau ke Bandung nih, saya mau kemana, mau kemana. Kalau saya mau ke Bali ini, saya mau ngapain, ketemu teman-teman ini dan sebagainya. Pulang kampung ke Manado, tuh saya mau ketemu keluarga dan sebagainya. Nyampe di airport, periksa dulu dong antigennya. Lupa ya, ya udah periksa, tes, ya reaktif. Pulang dah, nggak jadi. Usahanya gimana? Udah prepare, siapin koper segala sesuatu, bawa oleh-oleh, ya gak dipakai. Tiketnya gimana? Bisa hangus. Aduh sayang. Kenapa? Gak ada lagi waktu yang lain tuh ke sana. Rugi besar. Semua persiapan, semua usaha jadi nol besar. Kenapa? Karena cuma sampai setengah jalan. Kira-kira begitu juga oleh urusan sorga. Anda siapin segala sesuatu, ternyata engkau mau ke sorga cuma sampai setengah jalan. Nggak nyampe, rugi besar. Persoalannya kan kalau ke sorga, kalau waktu sudah habis, hidup kita kan terbatas di sini. Waduh, nyesal. Sudah habis waktunya, sudah habis hidup kita di sini. Ternyata cuma sampai setengah jalan, rugi. Ngikut-ngikut Tuhan tapi nggak ada jaminan masuk sorga atau tidak. Rugi. Beribadah, sungguh-sungguh ikut ibadah, terus semua aturan ibadah dibikinin, tapi gak jelas masuk surga apa enggak tuh, gak tahu ya. Semoga dah masuk. Rugi saudaraku kalau gak nyampe ke surga. Tapi kita bersyukur, salib Kristus adalah jalan dan pasti sampai ke surga. Tuhan kasih jaminan untuk itu. Maka ayo, Anda yang telah percaya Tuhan Yesus, hormatilah salib Kristus. Hargai itu. Anda yang belum, masih ragu-ragu percaya Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Anda bisa ikuti doa saya. Anda bisa berkata, Tuhan Yesus, saat ini saya mengakui saya orang berdosa, ampuni saya. Saya buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Saya mempersembahkan hidup saya untuk mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Dan sekarang saya menjadi anak Tuhan, nama saya tercatat di buku kitab kehidupan di surga. Amin. Ya, doa seperti itu. Untuk bimbingan lebih lanjut, cari gereja, cari pendeta yang ada di dekat Anda, minta dituntut untuk belajar. Kan jadi pengikut Yesus bukan cuma dekat dengan Tuhan, tapi belajar pengajarannya, biar tambah paham, tambah kuat, iman jadi teguh. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sahabat Daily Hope yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Caranya adalah Anda bisa membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain, link khotbah ini, supaya mereka diberkati, sebagaimana juga kita diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Dan saya berterima kasih juga buat Anda yang telah mendukung pelayanan ini. Anda yang telah subscribe, puji Tuhan. Dan buat Anda yang belum subscribe, ayo sekarang subscribe, tekan like dan tekan bell. Tujuannya apa? Agar Anda bisa setiap hari bersama kami untuk belajar firman Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makin hari makin menjadi dewasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Daily Hope hadir untuk Anda setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, secara live streaming. Untuk kita bersekutu, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Bahkan ketika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda bisa menghubungi kami. Hubungi kami pada saat ini di nomor WA yang ada 0878 888 111 seperti yang ada di layar, yang tertera di layar ini ya. Silakan menghubungi kami ya lewat WA, dan Anda ingin konseling, ingin mendapatkan dukungan doa, kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan jawaban dalam kehidupan kita. Amin sahabat Daily Hope yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan baiklah sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan berdoa, mari kita lihat di live chat yang ada. Sudah ada anak Tuhan yang telah menyapa kita. Saya minta waktu sejenak, kita akan membacanya dengan penuh sukacita. Dan kita lihat ya.
Dari sahabat-sahabat seiman kita, dari Vena Andriani, shalom, selamat pagi Pastor James, Ibu Noke, dan sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan. Karya Tuhan Yesus membawa kemenangan bagi kita. Selamat melayani, salam sehat, God bless you with family, amin. Dari Ina Sari Siregar, shalom, selamat pagi Pastor James, Ibu Noke, dan sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat buat kita semua di pagi yang indah, Tuhan Yesus memberkati, amin. Dari Kori Penomban, shalom, selamat pagi. Mari beribadah pada Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk menebus dosa kita semanusia. Haleluya. Dari Sutarina Sugi, shalom, selamat pagi Pastor James, Bu Noke. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanannya. Puji Tuhan. Dari Rina Rambitan, shalom Daily Hope. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam sehat. Amin. Dari Tuti Ananingsi, shalom, selamat pagi Pastor James dan Ibu juga teman-teman semuanya. Mari kita sambut berkat rohani yang selalu baru setiap hari. Thanks Pastor James dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dari Carlos Manik, shalom Mr. James, Ibu Noke, dan semua sahabat Daily Hope yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Amin. Dari Yeni Mokar, Tuhan Yesus memberkati semua sahabat Daily Hope. Dari Lili Rende, shalom, selamat pagi Pastor James, Ibu Noke, juga sahabat Daily Hope yang diberkati Tuhan Yesus. Kita memuji, menyembah, kita merenungkan masa-masa sengsara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dari Ana Siagian, shalom Pastor James, Ibu Noke, terus lawatan Tuhan terima yang sudah setia bergabung di Daily Hope, tetap setia dengar firman Tuhan dan semuanya sehat dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Dari Sutarina Sugi, Bapak Yosef Hall, shalom Pastor James, Bu Noke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, amin. Dari Lydia Wibawa, shalom, selamat pagi Pastor James, Ibu Noke, dan sahabat-sahabat Daily Hope yang terkasih. Kita bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan dan merenungkan firman Tuhan dalam pimpinan Pastor James Falk. Menguatkan kita, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Magdalena Subianto, salvation comes through a cross and a crucified Christ. Amin. Keselamatan itu datang lewat salib Kristus, ya, lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus terpaku di salib. Dan dari Ibu Magdalena Subianto juga, musik instrumentalia sebaiknya tidak ada pada waktu penyembahan karena suaranya lebih besar daripada suara gitar dan suara Ibu Noke. Saran aja ya Pak James. Ya, terima kasih. Tadi ada masalah teknis juga, ya. Rupanya ada musik instrumental yang masuk. Dan terima kasih sudah mengingatkan. Jadi tadi sempat diutak-atik dulu, dirapiin lagi semuanya. Ya, puji Tuhan, karena biasanya nggak pakai instrumental kayak gitu. Thank you ya, Tuhan berkati masukannya yang sangat memberkati karena memperbaiki itu lebih baik lagi. Dari Tius Wawolangi, shalom, selamat pagi Pastor James serta ibu dan saudara sahabat Daily Hope. Kekasih Tuhan, thanks Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami diberi kesempatan saat ini boleh bersekutu memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu, thanks Tuhan Yesus memberkati. Dari Wanda Peter, shalom Pastor James, Ibu Noke, dan sahabat Daily Hope. Kita boleh memuji, menyembah Yesus dan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Tolong doakan rumah kami di Manado biar laku terjual dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan tolong bukakan jalan. Dari Wimko, terima kasih Pastor James. Salam dari Denpasar. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Denpasar diberkati oleh Tuhan. Kita percaya pasti diberkati dan akan bangkit kembali. Haleluya. Dari Foni Kolonda, shalom, selamat melayani Pastor James, Ibu Noke. Puji Tuhan, selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dari Nur Maria Situhang, shalom Pastor James dan Ibu Noke. Salam sehat selalu bersama Tuhan Yesus. Amin. Dari Aikelebe, shalom, selamat pagi Pastor James bersama Ibu dan semua pendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dari Herman Ray, shalom, selamat pagi Pastor James Falk dan Ibu Noke dan sahabat Daily Hope. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dari Yaya Prawoto, shalom. Selamat pagi Pastor James, Ibu Noke, dan sahabat Daily Hope. Semua Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dari Totok Suprianto, shalom, selamat pagi Pastor James dan Ibu Noke. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Dari Avianti, pagi Pastor James, Ibu Noke, dan sahabat Daily Hope. Tuhan memberkati kita semua. Yes. Selvi Rasu, shalom, selamat pagi. Bersyukur buat firman Tuhan yang selalu ada bagi kami di setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Haleluya. Dari Meis Kemewo, shalom, selamat pagi Pastor
Pastor James Ibu Noke yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan dan iman kami diteguhkan. Haleluya, amin. Dari Sukam Diarto, Shalom Pastor James dan Ibu Noke. Kasih Tuhan yang sempurna kita alami. Puji Tuhan, God bless you Pastor, Tuhan berkati juga. Haleluya. Dari Teng Rubianti, Shalom semua. Tuhan Yesus Kristus disalib untuk dosa-dosa kita. Terima dan bersyukur anugerah penyelamatan Tuhan Yesus. Amin. Dari Christian Rawi, Shalom. Firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati Pastor James dan Ibu Noke dan semua sahabat Daily Hope. Salam sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua sahabat Daily Hope yang ada. Dan mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dan kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope. Saya percaya renungan firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita semuanya. Melalui salib, kita dapat berjalan ke surga. Melalui salib kita diselamatkan Tuhan. Dan kasih Yesus sungguh indah dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sungguh nyata lewat pengorbanannya di kayu salib. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami pada saat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh bersandar pada salib Kristus. Iman kami teguh dan kami sebagai murid Yesus yang sejati. Bahkan kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami kepada banyak orang dan nama-Mu Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, buat seluruh pendengar yang menyaksikan kapanpun mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun juga mereka berada. Biarlah Tuhan berkati dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan yang kuat,
terhadap karya Kristus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami. Dan kami tidak mau menukar iman kami dengan tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan, dengan kemegahan-kemegahan dunia yang akan menghancurkan iman. Tapi kami akan teguh berdiri di dalam Yesus Kristus. Kami akan teguh berdiri di dasar yang teguh, yaitu salib Yesus Kristus. Dan iman kami makin hari makin kokoh di dalam Tuhan. Berkatilah seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pemirsa yang ada dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh memikul salib, tanpa ragu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapanpun tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa buat setiap pergumulan, tantangan, persoalan yang dialami seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pemirsa kapanpun mereka menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan tolong memberikan jalan keluar. Kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, dan hidup kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat lawatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kita akan memberkati anak-anak Tuhan yang telah berinteraksi bersama kita. Mari kita saling memberkati. Tuhan Yesus saat ini berkati Veina Andriani, Isnasari Siregar, Kori Ponomban, Sutarina Sugi, Rina Rambitan, Tuti Ananingsi, Carlos Manik. Tuhan berkati Yeni Mokar, Leli Rende, Ana Siagian, Yosef Hall. Tuhan berkati Lydia Wibawa, Magdalena Subianto, Tius Wawolangi. Tuhan berkati Wanda Peters, berkati rumahnya di Manado yang akan dijual, biar mendapat harga yang cocok dan cepat laku dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Wimko yang ada di Bali dan Pasar dengan berkat dan kekuatan pertolongan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya. Tuhan berkati Foni Kolondam, Normaria Sitohang, Aikel Lebe, Herman Rey. Tuhan berkati Yahya Prawoto, Totok Suprianto, Avianti Naomi. Tuhan berkati Selvi Rasu, Meske Mewo, Sukam Diarto. Tuhan berkati Teng Rubianti, Christian Rawis. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap pemirsa, setiap sahabat Daily Hope yang telah menghubungi kami lewat WA. Dalam pergumulan tantangan hidup mereka, Tuhan memberikan jawaban dan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga buat kesaksian-kesaksian yang ada, itu semuanya karena kemurahan dan berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di harapan Tuhan dan bukalah hatimu sebagai tanda engkau berserah penuh dan berharap akan berkat dan pertolongan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, 5 pagi live streaming Daily Hope. Shalom.